beberapa hari saya pakai. Ini handle rem depan ini, ketika dipencet dia gemetar seperti ini, kayak menggigil ya, tuk 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 tuk. Ternyata waktu saya sampaikan ke orang dealer, katanya itu faktor kampas rem yang masih baru, oke lah. Dan ternyata setelah saya cari tahu, karena sudah hampir sebulan dipakai kok masih gemetar juga, ternyata piringan cakramnya peyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kawo Kamil, ini adalah video pertama saya di channel ini yang membahas tentang sepeda motor, review sepeda motor yang baru berusia 1 bulan, yaitu Yamaha Gear Ultima 125. Kenapa saya memutuskan untuk membeli Matic Yamaha Gear Ultima 125cc ini? Sebelumnya saya sudah menggunakan motor CB 150 2013. Ini CB 150 kita, ECU-nya lagi error, jadi lagi dipesan dan belum datang. Kemudian jauh sebelum itu saya juga sudah menggunakan Suzuki Shogun 125 SP dan Smash 110. Jadi Suzuki sudah, itu dari 2006 kalau tidak salah Smash, kemudian 2008 tuh Shogun. Karena memiliki beberapa persoalan, jadi saya penasaran bagaimana pula wujudnya jika menggunakan sepeda motor merek Yamaha. Saya kemarin ragu untuk memilih, saya belum menentukan pilihan. Saya kebetulan orang dealernya kenal juga, saya langsung ke dealer di kota ini, dan rencananya sih ngambil Yamaha Mio M3 125. Stok Yamaha Mio M3 nya ada. Kemudian di sana juga saya lihat ada Fazio, ada NMAX Neo dan Turbo. Kemudian juga ada beberapa motor lain seperti Aerox dan 1 unit Yamaha Gear ini. Jadi saya belum menentukan pilihan sebetulnya. Pilihannya sih cuman rencananya mau Mio M3. Setelah dicoba, kata abang dealernya, bapak nggak cocok pakai Fazio, terlalu feminim. Jadi saya putuskan untuk mengambil 1 unit Yamaha Gear Ultima 125 yang basicnya sama dengan Fazio, tapi dengan harga yang jauh lebih di bawah Fazio, selisih 2 juta atau 3 juta ya, padahal basicnya sama. Jadi saya putuskan untuk beli Yamaha Gear. Saya juga akan review apa perbedaan antara motor-motor yang sudah saya pakai, termasuk beberapa Matic yang juga pernah saya pakai. Di antaranya adalah Honda Beat. Yang pertama saya akan bahas tentang harga ya. Mungkin untuk masing-masing daerah itu berbeda, dan saya ini beli harga cashnya di brosur itu 21.350.000. Kemudian
Kalau Fazio yang basicnya juga sama, itu harganya sekitar 23 jutaan. Saya yang versi standar, bukan yang keyless, dan ada beberapa pilihan warna. Di antaranya adalah warna hitam glossy, hitam metalik, kemudian warna biru, dan ada warna merah apa lupa saya. Saya ngambilnya yang warna doff, satu-satunya warna doff, pilihan warna doff. Kalau seandainya ada warna hitam doff waktu itu, mungkin saya pilih warna doff hitam. Tapi karena yang tersedia hanya warna sand ini, warna sun ya, warna pasir. Di website warnanya tertulis warna perak, tapi di STNK yang sudah keluar warnanya ternyata coklat. Oke, itu masalah harga. Kemudian yang kedua, setelah saya pakai, sehari sebelum saya beli ini saya pinjam Vario 125 yang keyless versi terbaru dari salah seorang teman. Sangat smooth banget, sangat lembut, tidak ada getaran sama sekali. Tapi saat pertama mencoba ini, saya rasakan getaran pada mesin, kemudian juga terasa pada stang. Waktu itu saya penasaran, gimana rasanya Pak, kata orang dealer tuh. Setelah memakai beberapa hari gear ultimanya, saya bilang, kok getarannya keras ya? Mereka bilang, memang tipe Yamaha 125 ke atas, itu getaran mesinnya memang nggak keras, terasa sampai ke stang. Kemudian kata beliau, gear Ultima ini juga didesain untuk membawa beban berat. Jadi skop depan ini, shock depan ini sengaja dibuat lebih keras dibanding versi 125 Yamaha yang lain. Jadi terasa sangat bergetar ya apabila dibawa. Kemudian itu keluhan pertama, getarannya lebih keras dibandingkan dengan Honda Matic yang sama-sama 125 cc. Yang 110 seperti Beat juga terasa sangat lunak, lembut, tidak ada getaran. Sedangkan Yamaha Gear ini mengalami getaran pada mesin. Kemudian saya juga sampaikan waktu itu ke orang dealer, dan orang dealernya kasih tahu bahwa ini tidak ada kickstarter di motor-motor terbaru saat ini, karena kompresinya tinggi, sudah tidak lagi menggunakan kickstarter atau engkol. Jadi semuanya pakai starter tangan elektrik. Kalau seandainya aki sedang tekor, maka harus menyediakan jumper dari motor atau dari aki yang baru. Nah, itu keluhan berikutnya. Kemudian beberapa hari saya pakai, ini handle rem depan ini ketika dipencet dia gemetar seperti ini, kayak menggigil ya, tuk 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 tuk. Ternyata waktu saya sampaikan ke orang dealer, katanya itu faktor kampas rem yang masih baru, oke lah. Dan ternyata setelah saya cari tahu, karena sudah hampir sebulan dipakai kok masih gemetar juga. Ternyata piringan cakramnya peang, piringan cakramnya tidak simetris. Piringan cakram sepeda motor apa yang PNP. Akhirnya saya putuskan untuk browsing lagi, kira-kira apa piringan cakram yang plug and play bisa langsung diaplikasikan ke motor ini. Ternyata banyak, di antaranya adalah Fazio, Frigo, Mio J, kemudian Gear juga, Mio Gear ya, dan beberapa motor lainnya. Ketika saya tanya ke
toko spare part motor yang ada cuman Mio J. Akhirnya saya ambil, ukurannya sedikit lebih besar tapi masih masuk tanpa harus mengganti bracket kaliper. Ini dia originalnya nih. Ini piringan cakram ori bawaan Yamaha Gear ini, tapi karena sedikit peang jadi dia bunyi-bunyi sepanjang jalan, dia bunyi-bunyi. Kemudian handle ramnya ketika di setiap kita rem dia geluduk-geluduk ya. Saya tidak tahu bisa diklaim atau tidak, tapi saya memutuskan untuk beli yang variasi saja. Kalau di tempat saya beli ini Rp95.000. Ya, ada yang ori disarankan pilihannya waktu itu, harganya Rp150.000. Kemudian juga ada yang variasi ukuran lebar, tentu kita harus pakai bracket lagi. Saya takut tidak PNP, jadi saya beli yang ukuran biasa saja supaya tidak mengganti bracket. Yang jadi persoalan waktu memasang ke roda kemarin, lubang dari baut pemasangan piringan cakram ini yang punya Mio J itu lebih kecil daripada yang ini, sehingga baut itu nyangkut, baut bawaannya nyangkut. Saya bawa ke tempat las untuk dibubut dan diperbesar sehingga muat, dan sekarang sudah terpasang. Itu rasanya keluhan yang baru saya rasakan pada motor Yamaha Gear Ultima 125 ini. Kemudian untuk konsumsi BBM, Bang, berapa sih konsumsi BBM yang habis terpakai? Kalau tangki BBM-nya kalau tidak salah 5,1 liter ya. Saya isi full itu biasanya saya bisa pakai untuk harian 1 minggu lebih. Kadang 7 hari, kadang 8 hari, kadang 9 hari, tergantung jarak tempuh. Saya rasa sesuai dengan apa yang tertulis di manual book petunjuk dari motor ini, bahwa 1 liter bensin itu bisa menempuh jarak sekitar 70 sampai 72 atau 73 km kalau untuk jalan normal. Sebab ada indikator ekonomis pada speedometer. Karena daerah saya banyak yang jalannya mendaki menurun, jadi saya rasa sekitar hampirlah di 70 km per 1 liter bensin. Bang, isinya pakai apa? Direkomendasikan oleh pabrikan itu BBM tanpa timbal. Tapi saya sebetulnya Pertalite sih bisa. Pertalite di tempat saya sekarang lagi langka. Dari awal saya sudah isi dengan Pertamax RON 92. Di samping stoknya masih banyak. Kemudian untuk antri di Pertamax tidak seramai antri di Pertalite. Itu saja. Bang, barangkali ada teman-teman yang belum memutuskan pilihan mau beli motor Matic. Kebetulan video ini melintas di beranda teman-teman. Apa saja yang didapat waktu pembelian sepeda motor Yamaha Gear Ultima ini? Pertama, dapat motornya, guys. Beli motor masa nggak dapat motor gitu. Yang kedua, kita dikasih helm khusus Gear Ultima warna hitam. Tapi ketika saya pasang secara pribadi, kalau saya agak lucu jadinya.
Ini bonus yang diberikan, jas hujan. Kemudian ada P3K, betadine dan Hansaplastnya. Kemudian juga ada cairan anti bocor katanya, tire sealer. Kemudian ada kunci-kunci juga. Yang pertama ada obeng, yang kedua ada kunci L. Bang, ada enggak karatan? Tuh, spinnernya berkarat, besinya berkarat, knalpot juga berkarat nih. Ini ada titik-titik karatnya. Saya tidak tahu di bagian dalam besi sambungan dari rangka motor ini berkarat atau tidak. Angin masih angin bawaan dealer. Saya tidak tahu apakah anginnya angin biasa atau angin nitrogen. Rekomendasi sih harusnya diganti dengan angin nitrogen biar lebih mantap. Oh, satu lagi, ini sudah servis pertama di 1 bulan pertama kemarin. Saya beli di akhir Oktober tanggal 31. STNK surat-suratnya baru keluar pada minggu kemarin. Usia motor 1 bulan. Yang baru saya tambahkan, yang pertama ini cover knalpot, ada rubber karetnya. Kemudian itu karet alas kaki juga. Nih, saya tidak tahu merek apa. Moto AD27 kalau tidak salah. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, bantu subscribe ya, bantu kita ramaikan. Mana tahu ada konten dari vlog saya ini bermanfaat bagi teman-teman untuk dibagikan. Silahkan dibagikan. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube Kawo Kamil ini, vlog harian, kadang-kadang motor, kadang-kadang macam-macam. Nah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Cuci motor sudah selesai, saatnya dilap untuk dikeringkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.